Perjanjian Hoge-Belwe berawal dari kegagalan perundingan pendahuluan di Jakarta. Pada saat itu, Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan karena Belanda enggan mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh. Belanda kemudian mengajukan usulan untuk membentuk negara federal di bawah kendali mereka, yang berarti Indonesia tidak benar-benar merdeka, hanya menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Namun, usulan ini jelas ditolak oleh Indonesia, karena bagi Indonesia, kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus diakui secara penuh tanpa ikatan sebagai negara bawahan Belanda. Penolakan inilah yang akhirnya melatar belakangi diadakannya perundingan Hoge-Belwe. Dalam perundingan ini, Inggris menjadi penengah dengan mengirimkan Sir Archibald Clarke. Indonesia mengirimkan 3 delegasi, yaitu Mr. W. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodikdo, dengan misi utama pengakuan penuh atas kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan pihak Belanda mengirimkan Van Mook, C.H. van Rooyen, C.H. Louwman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn dengan misi atau tujuan hanya bersedia mengakui kedaulatan de facto atas wilayah Jawa dan Sumatera. Proses negosiasi Hoge-Belwe. Yang pertama, Belanda mengundang Republik Indonesia ke konferensi di Hoge-Belwe pada tanggal 14-15 April 1946. Yang kedua, Republik Indonesia menolak hadir karena undangan sepihak, lokasi di negeri penjajah, dan tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, konferensi tetap berlangsung dengan tokoh-tokoh pro-Belanda dari luar Jawa. Yang keempat, usulan Belanda bentuk negara Indonesia Serikat atau NIS dalam Uni Belanda, Republik hanya salah satu bagian, urusan luar negeri dan pertahanan tetap di Belanda. Yang kelima, hasil negosiasi gagal karena tanpa kehadiran Republik Indonesia, tapi menjadi dasar menuju perundingan Linggajati. Dalam perundingan Hoge-Belwe, Van Mook sebagai perwakilan Belanda mengajukan tawaran yang isinya: pertama, pengakuan terbatas. Belanda hanya akan mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atau secara nyata atas wilayah Jawa dan Madura saja. Kedua, pembentukan negara federal. Indonesia akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal. Ketiga, bergabung dengan Persemakmuran Belanda. Negara Indonesia Serikat ini akan berada di bawah persemakmuran kerajaan Belanda. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh delegasi Indonesia karena beberapa hal. Yang pertama, tidak sesuai dengan proklamasi kemerdekaan. Tawaran tersebut dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecah belah bangsa karena proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, bukan hanya Jawa dan Madura saja. Kedua, kedaulatan yang tidak penuh. Konsep negara federal di bawah kekuasaan Belanda bertentangan dengan semangat kemerdekaan penuh yang diperjuangkan Indonesia. Dan yang terakhir, tidak ada pengakuan penuh. Belanda tidak memberikan pengakuan secara de jure atau secara hukum internasional yang sangat penting bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia, namun hanya secara de facto atau secara nyata. Perundingan Hoge-Belwe yang berlangsung pada 14-24 April 1946 adalah salah satu tokoh diplomasi penting yang diambil pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Perundingan ini dilangsungkan di Belanda sebagai upaya negosiasi pasca proklamasi. Delegasi Indonesia berusaha menegaskan bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang patut dihormati. Namun, hasil perundingan Hoge-Belwe tidak menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Kedua pihak gagal mencapai titik temu mengenai status kemerdekaan dan kedaulatan. Meski tidak membuahkan hasil nyata, perundingan ini berdampak besar di dalam negeri, terutama memicu perpecahan politik di kalangan pemimpin Indonesia. Latar belakang perundingan ini berkaitan dengan keinginan Belanda menguasai kembali Indonesia. Setelah Jepang menyerang dalam Perang Dunia II,
Sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang, namun kehadiran mereka bersama Nica menimbulkan penolakan luas dan memicu konflik bersenjata, termasuk pertempuran besar 10 November di Surabaya. Namun, kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga. Dunia internasional mulai menyoroti perjuangan diplomasi Indonesia. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan siap berdiri setara dengan bangsa lain. Kegagalan di Hugo Veluwe akhirnya menjadi langkah awal yang menguatkan posisi Indonesia untuk berunding di masa depan, membuka jalan menuju perundingan Lingkar Jati yang lebih signifikan.